Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Ahmad Mansur Nawadeni dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi dari angkatan 2019 kelas reguler B. Baiklah, saya di sini akan sedikit membagikan materi mengenai dinamika rotasi, yaitu penerapannya. Tapi terlebih dahulu saya akan sedikit memaparkan materi yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Baiklah, yang pertama saya akan memaparkan tentang perbedaan gerak translasi dan juga gerak rotasi. Suatu benda dapat mengalami gerak translasi atau gerak rotasi. Gerak translasi adalah gerak benda yang arahnya lurus ataupun melengkung. Pada gerak translasi menggunakan konsep hukum Newton kedua. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Gerak rotasi ini disebabkan oleh adanya torsi, yaitu kecenderungan suatu gaya yang memutar suatu benda terhadap titik poros tertentu. Gerak pada rotasi mengalami suatu torsi. Torsi adalah ukuran kecenderungan suatu gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Rumus torsi atau momen gaya adalah sebagai berikut. T sama dengan F dikali R, di mana T sama dengan torsi, F adalah gaya, dan R adalah jarak gaya ke porosnya. Berikut merupakan ilustrasi atau gambaran gaya pada batang yang menyebabkan torsi sehingga benda dapat berotasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang lengan momen. Lengan momen atau yang sering dilambangkan dengan I adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi sampai gaya yang saling tegak lurus. Torsi merupakan suatu besaran vektor, sehingga ia mempunyai arah. Torsi bernilai positif apabila arahnya berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan torsi bernilai negatif apabila arahnya searah dengan jarum jam. Berikut merupakan ilustrasinya, yaitu kaidah tangan kanan. Selanjutnya, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai momen inersia. Dalam dinamika rotasi juga dikenal dengan istilah penting, yaitu momen inersia. Momen inersia adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembahan benda yang mengalami gerak rotasi adalah momen inersia. Rumusan momen inersia adalah sebagai berikut. I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I merupakan momen inersia, M massa benda, dan R adalah jari-jari benda. Ingat, tiap benda memiliki nilai momen inersianya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaplikasian atau penerapan konsep dinamika rotasi pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan mengambil contoh saat kita membuka pintu dan saat kita menghidupkan kipas angin. Yang pertama, saat kita mendorong pintu. Pintu rumah menggunakan konsep momen gaya. Gaya dorong yang kita berikan tegak lurus terhadap pintu dan diberikan di gagang pintu agar lebih mudah untuk membukanya. Beda halnya dengan kita mendorong pintu di dekat pusat atau di sebelah engsel, itu akan terasa lebih berat dan lama. Berikut merupakan ilustrasi saat kita membuka pintu di gagangnya akan terasa lebih mudah. Dan selanjutnya merupakan ilustrasi saat kita mendorong pintu di dekat pusat pintu atau engsel akan lebih terasa berat dan lama.
Nah, saat kita membuka pintu di bagian engsel, kenapa lebih mudah dibandingkan saat kita membuka pintu di bagian engsel, dekat engsel? Karena saat kita mendorong pintu di dekat engsel, energi dan usaha yang kita butuhkan akan lebih besar dibandingkan dengan usaha yang diperlukan untuk membuka pintu dengan mendorongnya di bagian gagang pintu. Selanjutnya yaitu contoh penerapan yang kedua di penerapan kipas angin. Nah, pernahkah kalian memperhatikan sebuah gangsing atau bilah kipas angin? Jika diamati, maka titik yang menjadi acuan berputarnya terdapat pada ujung tumpuan ketika gangsing atau kipas angin berputar. Hal tersebut dinamakan dengan gerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Maksudnya di poros kipas anginnya. Dalam gerak rotasi memiliki besaran-besaran seperti sudut dan radians. Kecepatan sudut, persepatan sudut. Beberapa contoh gerak rotasi sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu bumi berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Demikian juga dengan bulan yang berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi bumi. Di samping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak rotasi pada suatu benda, yaitu momen inersia, momen gaya, titik berat, momen sudut, dan hukum kekalan momentum sudut. Nah, berikut ada ilustrasi penerapannya dalam kipas angin. Nah, itu tadi materi mengenai dinamika rotasi dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.